bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya enggak. Atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya enggak bisa baca. Enggak bisa? Bapak enggak bisa juga. Atau ada yang mualaf yang bisa baca? Enggak, dulu. Sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan perdebatan sengit kemarin ya, antara Pendeta Esra Soru, Pendeta Budi Azali dengan Ustadz Dondital dan juga Ustadz Umar yang tentu saja geraham mualaf ya teman-teman sekalian. Nah ini tadi sedikit kalian lihat cuplikan itu sangat ada lucu begitu ya. Karena si Umar bilang bahwa ya kalian tidak boleh menggunakan namanya kitab atau Talmud Yahudi gitu ya. Orang Kristen kan tidak boleh ya, karena ya menurut Yudaism Yesaya 53 itu bukan kepada Mesias, bukan kepada Yesus, tetapi kepada bangsa Israel itu sendiri begitu ya. Nah sementara Pendeta Esra Soru langsung uji gitu. Ini baca ini. Padahal sebenarnya kan datanya itu ada sama Pendeta Esra Soru bahwa memang jelas dari Talmud Yahudi ya, dari tafsiran para rabi Yahudi yang terus saja Yahudi Mesianis, itu mereka percaya bahwa itu untuk Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian sangat seru, oleh karenanya mari kita langsung saja simak video mereka yang ada berikut ini. Ayat yang ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kalau tadi dikatakan mati dikubur, sekarang dia akan melihat keturunannya. Itu tidak mungkin kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Dan keturunan di sini laki-laki keturunan secara rohani. Umurnya akan lanjut. Kalau dia mati tidak bangkit, ya umurnya tidak lanjut. Tapi umurnya akan lanjut, menunjukkan dia bangkit. Jadi kita di sini melihat ya, ayat 4-6 Yesus sebagai pengganti. Ayat 7 penderitaannya itu dipikul dengan kerelaan tanpa maki-maki dan sebagainya. Ayat yang ke-8 dia mati. Ayat yang ke-9 dikubur. Ayat yang ke-10 bangkit. Cocok full untuk Yesus. Tidak cocok belas untuk Israel. Sekarang saya ingin menanggapi tentang Raffi sedikit ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Esra. Tolong dilihat di sana. Isaiah 53, before and after Rasi. Rasi abad 11 dan 12 ya. Akhir 11 dan 12 awal ya. Suara-suara yang lebih lama ya, lebih kuno ya. Saya langsung bacakan terjemahannya. Penafsiran Rasi tentang Yesaya 53 yang mengidentifikasikan hamba itu dengan bangsa Israel memang sangat berpengaruh ya. Itu diikuti sebagai contohnya oleh penafsir-penafsir yang terkenal seperti Ibn Ezra dan Radak. Tapi penafsiran Rasi bukanlah satu-satunya suara tentang Yesaya 53 di dalam tradisional Yudaisme. Juga penafsiran Rasi tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Jadi kalau umat tadi berkata turun-temurun, ini mengatakan sebaliknya. Tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Dalam faktanya, pengidentifikasian dari hamba yang menderita dari Yesaya 53 dengan Israel absen sepenuhnya di dalam literatur rabbinik sebelum Rasi. Ini bertentangan frontal dengan kata-kata Pak Umar ya. Saya lanjutkan, silakan pada Pak Isra. Oke, tadi menarik sekali bahwa Pak Umar bilang salah satu juga yang percaya Mesias hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel, itu Rabi Akiba. Pak Umar tahu Rabi Akiba itu hidup tahun berapa? Tahu nggak? Pencet hijau Pak. Oke. Jawab aja langsung abad berapa gitu.
Saya klarifikasi. Datang ke suaranya. Jalan. Saya mau klarifikasi itu sumber referensi dari mana? Referensi dari mana? Jujur. Ini ada linknya. Saya maaf, aku nggak mau kalau referensinya bukan dari Judaism. Kalau Pak Budi ngomong nggak ada sumbernya, mohon maaf. Kita ilmiah akademis. Rabi Akiva abad kedua, dia seorang goyim. Ntar dulu. Tanya gua dulu mau ngomong nggak? Jangan pindah aja. Ini gua punya mic. Pak Budi tadi mengatakan ini penulisnya siapa nggak diketahui Pak? Ini tulisan yang di belakang ini. Tinggal lihat aja itu dari Siapa tulisan? Targum Jonathan. Bukan, referensi itu nanti. Coba ke atas. Salom.com, otoritas. Salom.com. ya. Ya pasti berasal dari kekristenan ya Pak ya. Tapi mengutip Targum Jonathan mungkin lah ya. Oke. Ya kan? Nah, oke. Ini apakah ini yang dari tulisan PC bukan Pak? Langsung Orang yang bernama PC bukan? Kalau saya nanya Bapak boleh jawab nggak apa-apa? Ya waktu yang berjalan ini tetap langsung waktu dari saya. web ini dan memberikan sumbernya. Ya, ini tulisan PC bukan Pak? Maksudnya PC apa? Nama orang. Nah, kita nggak tahu. Nggak Lihat tahu. di situ aja. Itu ada Nggak tahu. webnya jelas itu. Ya kan saya juga bisa lihat dari sini tuh. Linknya ada di sana ya. Ini nih. Iya. WW Salom ini maksud saya dia referensi dari murni Judaism. Kalau Judaism kayak gini. Nggak usah. Nggak. Ini waktunya jalan terus soalnya. Oke. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Poinnya gini, Bapak kalau mau tunjukkan sesuatu seperti website ini tidak apa-apa, tapi maksud saya penulis ini namanya siapa gitu maksud saya. Nah, betulkah ini tulisan PC gitu? Itu aja yang pengen saya konfirmasi ke Bapak. Oke, silakan Pak. Ya, Pak harus. Oke. Kenapa harus nama orang? Dan saya punya web yang lain yang dari kelompok Yahudi Mesianik, yang langsung menunjuk kepada sumber-sumber Yahudi. Nah, sekarang tadi aneh sekali bahwa Anda mengatakan Rabi Akiba itu percaya bahwa hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Sumbernya dari mana saya tanya? Anda punya sumber? Nggak waktu itu dulu. Oke, saya kasih pelajaran penting buat Pak Esra Soru. Yahudi Mesianik itu Kristen. Satu ya. Beda, perhatikan kalimat saya. Rabbinical Judaism bukan Yahudi Mesianik. Everything about Jesus Christ, he is Christianity. Itu Yahudi Mesianik, bukan Judaism. Oke, Kodondi? Oke. Terus? Udah belum? Cukup? Enggak, sarin dulu sana. Nah, saya kira saya juga mau kasih pelajaran pada Anda. Tidak bisa membedakan antara penulis dan sumber yang dikutip. Penulisnya bisa Yahudi, tapi sumber-sumber yang dikutip itu bukan Yahudi Mesianik. Itu orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Mesias, tapi tidak menafsirkan bahwa itu adalah Israel. Ya, maka saya sekarang tanya, Anda coba tunjukkan buktinya bahwa Rabi Akiba percaya hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Yang tadi Anda omong kan? Dari mana sumbernya? Waktu. Ubah kebaikan jadi harapan. Test drive mobil Hyundai apapun, jadi donasi alat bantu gerak untuk mereka. Oke, ini saya kasih contoh. Ini answering deism. Nah, ini baru. Nggak seperti Anda mengambil satu referensi yang bukan otoritas Rabbinical Judaism. Anda menarasikan Yahudi Mesianik, tetapi Yahudi Mesianik itu mengambil contoh misal Targum Yonatan, banyak ya kan. Saya kasih satu contoh. Ada satu organisasi terbesar, Jew for Jesus. Jangankan Targum Yonatan, Sohar pun dirubah sama mereka. Jadi mohon maaf, kalau mau ilmiah dan akademis, usahakan mengambil referensi dari internal Judaism. Jangan memakai narasi dari Yahudi Mesianik. Itu Kristen, Pak. Bapak aja nggak usah jauh-jauh ke Yahudi Mesianik. Ketika Anda membaca ini nih, Tanakh, ini ada rasi, tapi Anda memakai perspektif apa? Hellenis, everything about Jesus, kan gitu. Jadi jangan playing victim, ilmiah akademis. Mungkin Kodondi? Ya, saya ada pertanyaan Pak. Apakah semua kalangan Kristen setuju kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus Kristus Pak? Silakan. Oke, saya jawab ini dulu, nanti Pak Budi yang jawab itu ya. Aku dulu. Kamu dulu.
semua kalangan Kristen saya percaya bahwa Yesaya 53 nubuat menuju pada Kristus ya. Dan kalau dikatakan itu baru data, ini juga data. Kalian mau percaya itu data dan ini bukan. Kami sebaliknya. Kalian percaya ini data, kalian punya kalian bukan. Jadi kalau itu dari Yudaisme, sudah barang tentu mereka tidak percaya. Jadi bagi saya itu bukan data. Bagi kami ini data. Dan lalu bagaimana ayat 4 sampai 10 tadi saya bahas itu jawabannya apa? Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya, saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang saya Nah, minta. Kayak gini loh Pak. Tahan dulu, silakan Pak, tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Dan saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang daripada nyodorkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang kembali. nyodorkan data kok saya suruh. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, Oh, nggak bisa terserah baca, Anda. kan? Ya. Makanya gini, Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar tahan dulu. Sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Sama menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh, ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan dulu. narasikan itu dari kekristenan. Kalau Enggak, Tahan dulu. ini Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Stop. Ya. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa. Oke. Targum Yonatan Tahan dulu, itu tahan dulu, langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. loh, Tahan dulu Bang, tahan dulu. Nanti yang jalan tuh. Jangan Ya, ngomong, ya, Bang. jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum, Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya.